Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam seluruh praktikan cloud computing 2021. Jadi di sini, dan hari ini kita akan masuk ke video keempat. Kita di video kali ini akan membahas tentang perintah-perintah dasar yang ada di Linux. Untuk itu, mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus menyiapkan dua hal utama. Yang pertama adalah putih, lalu yang kedua adalah VMware. Nah, kita geser lagi. Oke. Teman-teman bisa langsung mengeksekusi di VMware-nya ataupun bisa menggunakan putih. Namun di video kali ini saya akan mencoba melakukannya dengan putih. Maka kita tutup VMware-nya, lalu kita akan melakukan operasi dari putih ini. Mari kita mulai. Nah, ada banyak perintah yang ada di sebuah sistem operasi Linux. Tapi hari ini kita akan belajar sedikit dari semua perintah yang ada. Kita akan masuk ke perintah yang pertama. Perintah pertama adalah PWD atau Position Work Directory. Nah, perintah pertama ini digunakan untuk menampilkan direktori di mana kita bekerja saat ini. Nah, kita coba langsung eksekusi aja ya. Kita ketik pwd, lalu kita ketik enter. Nah, di sini muncul sebuah tampilan yaitu /home/jundi. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang sedang bekerja di direktori jundi, yang mana direktori jundi itu berada di direktori home. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, perintah kedua merupakan perintah clear yang kita gunakan untuk membersihkan ataupun menghilangkan tulisan-tulisan yang ada di interface saat ini. Nah, langsung aja kita coba. Kita clear, nah, maka akan menghilangkan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Di perintah ketiga, kita akan bertemu dengan perintah yang bernama mkdir. Nah, perintah mkdir ini mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Mkdir merupakan suatu perintah yang digunakan untuk membuat direktori ataupun make directory. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita ketik mkdir, lalu spasi nama direktorinya. Di sini aku kasih nama folder. Seperti itu. Oke, perintah keempat merupakan perintah yang sering kita gunakan untuk menampilkan item-item yang ada di sebuah folder. Perintahnya adalah ls. Nah, kita langsung coba aja ketikkan ls pada command prompt, ketik ls. Nah, maka akan menampilkan file dan juga folder yang ada di suatu direktori. Di perintah kelima kita bertemu dengan perintah cd. Nah, perintah cd ini digunakan untuk berpindah direktori. Jadi tadi kita coba cek dulu direktorinya ya. Di sini ada direktori apa aja. Di sini ada folder dan sebagainya. Kita bisa ketikkan cd di sini, cd, lalu kita ketikkan folder. Lalu kita klik enter. Ya, maka sekarang kita berpindah ke direktori folder. Lalu gimana cara kita kembali ke direktori sebelumnya? Caranya juga kita ketikkan cd di sini, spasi, titik. Kita ketik enter. Oke, di perintah ke-6 kita bertemu dengan perintah cp. Nah, teman-teman kalau sering copy paste biasanya sudah paham ya. Nah, perintah cp ini digunakan untuk mengcopy paste suatu folder ataupun suatu file. Jadi caranya gimana? Kita ketikkan cp di sini, lalu kita memilih filenya. Di sini kita pilih file 0.txt. Kita copy dengan nama yang berbeda, yaitu file isi. File isi.txt. Nah, lalu kita lihat apakah ada perubahan di direktori jundi. Kita ls, dan sekarang ada dua file, yaitu file isi dan file txt. Sama halnya juga jika teman-teman ingin mengcopy suatu folder. Caranya seperti apa? Caranya cp, lalu ditambahkan parameter -r. Di sini kita beri nama folder ya. Kita akan mengcopy folder dengan nama folder. Kita beri nama folder 5. Kita ketik
tekan enter, lalu kita cek. Untuk perintah selanjutnya kita bertemu dengan perintah mv. Nah, perintah mv ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah memindahkan file, dan juga yang kedua adalah mengganti nama sebuah file. Nah, kita coba cek dulu ada apa aja sih di folder kita nih. Kita punya dua file, isi dan kosong, lalu ada 6 buah folder. Kita bisa langsung mencoba mv. Yang pertama kita gunakan untuk memindahkan file dulu. Kita pindahkan file isi ke directory folder. Oke. Lalu selanjutnya kita ubah nama dari file kosong. mv file kosong kita ubah menjadi file.txt. Lalu kita lihat perubahannya. Oke, nah sekarang sudah tidak ada lagi file kosong, yang ada adalah file.txt. Lalu kita coba cek di folder dengan nama folder. Kita ls. Nah, dan sekarang ada file isi.txt di sini. Lalu kita kembali lagi. Di perintah selanjutnya kita bertemu dengan perintah rm dan rmdir. Nah, kedua perintah ini digunakan untuk menghapus file, dan rmdir digunakan untuk menghapus directory. Oke, langsung aja kita gunakan. Kita coba cek dulu item yang ada di folder ini. Dan di sini ada 1 buah file dan juga 1, 2, 3, 4 ada 6 buah directory. Kita coba langsung rm file txt. Lalu selanjutnya kita hapus directory folder. Kita hapus folder yang terakhir aja deh, folder kelima. Dan kita cek, ya file sudah terhapus dan juga directory dengan nama folder 5 sudah terhapus. Pada perintah yang kesekian kita akan bertemu dengan perintah touch. Nah, perintah touch ini buat apa? Perintah touch ini digunakan untuk membuat sebuah file dengan nama yang kita tentukan, yang isinya adalah kosong atau belum ada isinya. Kita langsung coba aja, kita klik touch, lalu kita beri nama dokumen.txt. Maka secara otomatis dia akan membuat sebuah file dengan nama dokumen.txt, dan kita bisa lihat dengan menggunakan perintah ls. Oke, dan sekarang kita masuk ke editor. Terdapat banyak editor yang ada di sistem operasi Linux, salah satunya adalah Vim, dan juga ada yang namanya Nano. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau menggunakan yang mana, tapi di video kali ini aku akan menjelaskan menggunakan Nano. Kenapa? Karena aku lebih sering menggunakan Nano daripada Vim. Lalu kita ketik aja, kita coba klik Nano, lalu klik dokumen, enter. Nah, di sini kita bisa mengetikkan misalkan pagi ini cerah, matahari bersinar. Lalu di sini juga ada di bagian bawahnya terdapat banyak pilihan ya. Teman-teman bisa melihat ada tanda panah ke atas, misalkan seperti ini, tanda panah ke atas G. Itu menunjukkan kita harus tanda panah ke atas ini menunjukkan kontrol. Jadi kita kalau mau mengaktifkan fungsi ini, kita harus menekan tombol kontrol lalu hurufnya. Sebagai contoh, kita akan coba exit, yaitu menggunakan Ctrl X. Nah, maka akan ada pilihan save modified buffer, kita klik save saja, lalu tekan enter, maka akan menyimpan di file dokumen.txt. Oke, sekarang kita masuk ke komen yang terakhir. Nah, di komen terakhir ini aku akan mencoba mengingatkan kembali teman-teman tentang suatu hal yang terjadi di video ketiga. Di video ketiga kita mencoba untuk men-shutdown sistem yang kita gunakan, lalu kita klik tekan enter di sini, dan yang terjadi adalah muncul notifikasi valid seperti ini. Nah, teman-teman harus memfokuskan kepada satu hal, yaitu adalah permission denied. Nah, caranya gimana? Terdapat sebuah komen, yaitu adalah su dan juga sudo. Nah, komen su ini merupakan komen super user, ataupun sudo berarti super user do. Jadi teman-teman jika ingin melakukan suatu perintah yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan,
maka harus menggunakan command tersebut. Caranya seperti apa? Langsung aja kita klik sudo shutdown. Nah, lalu kita diminta untuk menggunakan password, kita masukkan passwordnya. Enter. Nah, maka perintah shutdown akan berjalan gitu. Dan di sini ada tulisan shutdown schedule for Saturday bla 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 etc. Seperti itu. Nah, ada sebuah komen perintah yang dia setara dengan shutdown. Jadi nama komen itu adalah init 0. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Dan kalau kita klik enter, oh, init 0. Oh iya ya. Mati dong mesinnya. Oke, nggak apa-apa. Mesinnya mati. Oke, maka kita akhiri video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton, dan mungkin ini adalah video terakhir, dan semoga lancar-lancar terus belajarnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.